Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang kami hadirkan. Bayangkan, apa yang akan terjadi ketika seorang pria sederhana datang ke pernikahan mantan kekasihnya? Apakah ia akan disambut dengan senyum dan tangan terbuka? Atau justru hinaan yang menusuk hati? Pernahkah kita berpikir bahwa di balik penampilan seseorang yang tampak biasa saja, bisa tersimpan rahasia besar yang tak pernah kita bayangkan? Dan apakah semua orang yang hadir siap menerima kenyataan ketika rahasia itu terungkap? Hari itu, sebuah gedung pernikahan di tengah kota tampak begitu ramai. Lampu kristal bergemerlapan, musik pesta mengalun riang, dan tamu-tamu berdandan rapi memenuhi kursi undangan. Senyum, tawa, dan ucapan selamat terdengar di setiap sudut ruangan. Semua orang tampak larut dalam suasana bahagia. Namun dari kejauhan, seorang pria sederhana melangkah pelan menuju pintu masuk. Namanya Bima. Jaket ojol hijau yang lusuh menempel di tubuhnya, celana yang sudah mulai pudar warnanya, dan sepatu yang usang seakan membuatnya begitu berbeda dari semua tamu yang hadir. Di tangannya hanya ada sebuah amplop kecil, yang ia genggam erat seakan itu adalah bekal keberanian terakhir. Bima berhenti sejenak di depan pintu, menatap keramaian di dalam. Hatinya bergetar. Aku nggak seharusnya datang, tapi aku harus melihatnya sekali lagi, gumamnya lirih. Begitu ia melangkah masuk, beberapa pasang mata langsung menoleh. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Itu bukan Bima? Mantannya Nia, kan? Iya, hahaha. Sekarang jadi ojol rupanya. Kasihan, pantes saja ditinggal nikah. Lihat penampilannya. Bima pura-pura tidak mendengar. Ia terus berjalan perlahan, meski dadanya terasa semakin berat. Tatapan meremehkan dan senyum sinis menyertainya dari kiri dan kanan. Setiap langkahnya terasa seperti ujian. Di depan pelaminan, Nia tampak begitu cantik dengan gaun putihnya. Di sampingnya berdiri Raka, seorang polisi muda dengan seragam kebanggaannya. Senyum angkuh terlihat jelas di wajah Raka, seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah merebut segalanya. Ketika Bima sampai di hadapan mereka, ia menundukkan kepala sedikit. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapnya dengan suara tenang. Meski hatinya bergemuruh, Raka menatapnya sinis, lalu tertawa keras. "Wah, tamu istimewa ternyata datang juga. Seorang ojol, kamu pikir kamu pantas hadir di sini?" ucapnya dengan nada mengejek. Beberapa tamu ikut tertawa. Nia menunduk, wajahnya terlihat canggung, seolah malu dengan masa lalu yang kini berdiri di hadapannya. Bima menarik napas panjang, berusaha menahan amarah sekaligus rasa sakit. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Itu saja." Namun kata-katanya justru memicu gelombang tawa dari sebagian tamu. Seseorang bahkan berbisik dengan keras. "Gila ya, mantannya sekarang ojol. Untung Nia nggak jadi sama dia." Bima terdiam. Di tengah riuh hinaan, hanya suaranya sendiri yang bergetar di dalam hati. Ia menatap Nia sejenak, lalu menunduk lagi. Tak ada yang tahu bahwa langkah sederhana yang ia ambil hari itu akan mengguncang hati semua orang yang hadir di ruangan itu. Sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk terbuka. Suasana di dalam gedung mendadak terasa sesak bagi Bima. Meskipun musik pesta masih mengalun dan tawa tamu-tamu terdengar riang, namun telinganya hanya menangkap bisikan-bisikan penuh sindiran yang ditujukan padanya. Raka, sang mempelai pria, melangkah turun dari pelaminan dengan senyum angkuh. Ia menghampiri Bima dengan langkah penuh percaya diri. Sorot matanya dingin, bibirnya terangkat dalam senyum mengejek. "Jadi ini mantanmu, Nia?" Suara Raka keras, sengaja dilontarkan agar semua tamu mendengar. Nia menunduk, wajahnya memerah. Ia tak mampu menjawab. "Hahaha, sekarang jadi pengemudi ojol. Pantas saja kamu ninggalin dia. Mana mungkin bisa kasih masa depan buatmu," lanjut Raka. Suaranya penuh kesombongan. Bima menelan ludah. Dadanya bergetar.
Namun ia tetap berusaha menahan diri. Aku datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat dan mendoakan kebahagiaan kalian. Ucapnya pelan. Beberapa tamu terbahak. Dengar itu? Doa dari seorang ojol. Apa nggak malu, Ra? Sahut seorang kerabat Raka. Ah, sudah. Usir saja dia. Jangan sampai acara sakral ini dicemari orang rendahan. Timpal yang lain. Bima menggenggam erat amplop di tangannya. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut mereka hanyalah untuk menjatuhkan harga dirinya. Namun ia tetap berdiri tegak, menatap lurus ke arah Raka. Raka melipat tangan di dada, lalu melangkah lebih dekat. Kau pikir dengan datang ke sini, orang-orang akan menghargaimu? Tidak, Bima. Kau hanya pengganggu. Jadi sebaiknya kau angkat kaki sebelum aku sendiri yang menyeretmu keluar. Suara-suara tamu semakin riuh. Ada yang menyoraki, ada yang tertawa keras. Namun ada pula beberapa wajah yang tampak tak enak. Meski mereka hanya diam, tak berani membela. Bima menarik napas panjang. Aku tidak berniat mengganggu. Aku datang dengan hati tulus. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di matamu, Ra. Tapi setidaknya hargailah aku sebagai seorang manusia. Ucapan itu membuat sebagian orang terdiam sejenak. Namun Raka justru tertawa lebih keras. Hargai kamu? Hahaha. Kamu bercermin dulu. Lihat penampilanmu. Dengan baju lusuh seperti itu, kamu bahkan tak pantas berdiri di ruangan ini. Nia yang sejak tadi hanya menunduk akhirnya menoleh sedikit. Wajahnya menunjukkan rasa tidak tega. Namun, genggaman tangan Raka di tangannya semakin erat, seakan memberi peringatan agar ia tetap diam. Bima menatap Nia sejenak. Sorot matanya tenang meski ada luka yang dalam di dalamnya. Aku benar-benar ikhlas. Nia, semoga kau bahagia. Beberapa detik suasana mendadak hening. Lalu terdengar suara tamu dari kejauhan. Hei, kalau memang tulus, kenapa datang dengan tampang menyedihkan? Atau jangan-jangan dia mau pamer sesuatu? Bisikan itu langsung memicu gelombang tawa baru. Ruangan kembali riuh dengan cemoohan. Bima menggenggam erat amplopnya, lalu memutar tubuh, hendak melangkah pergi. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan ruangan, matanya sempat menatap sosok Nia sekali lagi. Dalam tatapan itu ada pesan yang tak terucap. Pesan yang membuat dada Nia bergetar. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa langkah Bima yang terhenti sejenak di depan pintu itu adalah awal dari sebuah kejutan besar. Sesuatu yang akan membalikan keadaan, dan membuat semua orang terdiam 1000 bahasa. Bima berhenti sejenak di depan pintu. Hatinya bergetar, namun ia masih mencoba menahan diri. Tapi rupanya, Raka tak puas hanya dengan menghinanya di depan pelaminan. Dengan suara lantang, ia berkata sambil menunjuk ke arah Bima, "Lihatlah semua. Beginilah nasib orang yang tidak punya masa depan. Dulu dia sok romantis, sok janji ini itu. Nyatanya, hanya jadi tukang ojol." Gelak tawa pun pecah dari sebagian tamu. Beberapa bahkan berdiri hanya untuk melihat lebih jelas wajah Bima. Seorang kerabat Raka yang berdiri di barisan depan mendekat, lalu menepuk bahu Bima dengan kasar. "Kau tahu, anak muda, tempatmu bukan di sini. Kau hanya bikin malu. Lihat bajumu, lihat sepatumu. Apa tidak sadar kalau kau sedang ada di pesta mewah? Ini bukan pangkalan ojek." Bima menarik napas panjang, menunduk sejenak. Ia tahu setiap kata itu seperti pisau yang menggores harga dirinya. Namun ia tetap menahan diri. Dalam hati ia berbisik, "Sabar, Bima, sabar. Jangan biarkan emosimu menguasai." Tiba-tiba, salah satu tamu lain bersuara, dengan nada yang jelas-jelas mengejek. "Hei, mungkin dia datang bukan untuk kasih selamat, tapi mau cari makan gratis." Sekali lagi, ruangan bergemuruh oleh tawa. Bima menegakkan tubuhnya. Matanya menatap lurus ke arah Raka dan Nia di pelaminan. Dengan suara yang tenang, meski bergetar, ia berkata, "Aku datang tidak untuk mengemis, tidak pula untuk mencuri perhatian. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Nia, itu saja."
Suasana mendadak sedikit mereda. Namun Raka tak berhenti. Ia melangkah mendekat lagi, menatap tajam Bima. Kau pikir dengan kata-kata manis itu orang akan simpati padamu? Tidak, Bima. Kau tetap seorang pecundang. Bahkan aku malu harus menyebutmu pernah menjadi bagian dari masa lalu istriku. Nia menutup wajahnya sebentar. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahan. Ia tahu Bima tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tetapi gengsi dan rasa takut menahannya untuk bersuara. Bima menggenggam erat amplop kecil di tangannya. Ia menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku tidak butuh simpati siapapun di sini. Tapi ingatlah, tidak ada satupun manusia yang pantas dihina hanya karena penampilannya. Hari ini mungkin aku tampak sederhana. Tapi bukan berarti aku tidak punya harga diri. Kata-kata itu membuat beberapa tamu yang tadinya tertawa mulai terdiam. Namun Raka justru semakin terpancing. Ia melambaikan tangannya ke arah panitia. Hei, keluarkan dia sekarang juga. Aku tidak mau pernikahanku ternodai oleh orang ini. Beberapa panitia mulai bergerak mendekat. Beberapa tamu kembali bersorak, seolah mendukung keputusan itu. Bima hanya menatap mereka sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau memang aku tidak pantas di sini, aku akan pergi. Tapi jangan salahkan dirimu sendiri, Raka, jika suatu hari kau menyesali sikapmu hari ini. Kalimat itu diucapkannya dengan tenang, namun meninggalkan tanda tanya besar di hati banyak orang. Seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuat suasana ruangan mendadak terasa berbeda. Dan tanpa ada yang sadar, kejutan besar itu semakin dekat. Bima melangkah perlahan menuju pintu keluar. Suasana di ruangan itu masih penuh dengan tawa, cemooh, dan bisik-bisik yang menusuk hati. Sebagian tamu merasa puas melihatnya dipermalukan. Sebagian lain hanya bisa menunduk tanpa berani berkata apa-apa. Namun sebelum ia benar-benar keluar, sebuah suara berat dan lantang menggema dari arah belakang ruangan. Berhenti! Jangan ada yang berani mengusir dia. Seketika seluruh tamu menoleh. Musik pesta seolah terhenti. Suasana yang riuh mendadak berubah jadi hening. Dari arah pintu masuk, seorang pria paruh-baya berwibawa melangkah masuk. Rambutnya sudah memutih sebagian, jas hitamnya tampak rapi, dan di wajahnya terukir ketegasan yang sulit dilawan. Semua orang mengenalnya. Dia adalah Pak Hendra, seorang pengusaha besar sekaligus tokoh masyarakat yang sangat disegani di kota itu. Pak Hendra? Bisik beberapa tamu terperangah. Apa yang beliau lakukan di sini? Tanya yang lain penuh heran. Pak Hendra berjalan tegap melewati deretan tamu. Matanya lurus menatap Bima yang hendak pergi. Begitu sampai di hadapan Bima, ia langsung merangkul bahunya dengan penuh hormat. Kalian semua sungguh keterlaluan. Suara Pak Hendra menggema, penuh wibawa. Bagaimana bisa seorang tamu kalian hina sedemikian rupa? Hanya karena jaket lusuh dan sepatu yang usang? Apakah kalian buta, hingga tidak mengenal siapa dia sebenarnya? Ruangan mendadak sunyi. Semua mata kini tertuju pada Bima. Tawa dan sorakan yang tadi begitu keras kini hilang seketika, berganti dengan tanda tanya yang menggantung di udara. Raka yang berdiri di pelaminan melangkah maju, wajahnya masam. Pak Hendra, saya tidak mengerti maksud Anda. Dia ini hanya seorang ojol, tidak lebih. Kenapa harus dibela? Pak Hendra menatap tajam ke arah Raka. Kau yang buta, nak. Kau yang sombong. Kau tahu siapa pria yang kau hina ini? Dia bukan sembarang orang. Dia adalah seseorang yang jauh lebih berharga daripada yang kalian bayangkan. Desahan kaget terdengar dari barisan tamu. Nia menegakkan tubuhnya. Matanya berkaca-kaca menatap Bima. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah merasakan ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Bima sendiri hanya terdiam. Sorot matanya tajam, tapi senyum tipis tetap menghiasi bibirnya. Ia tidak menghentikan Pak Hendra, seakan membiarkan kebenaran itu perlahan muncul di depan semua orang. Pak Hendra menatap seluruh tamu, lalu berkata dengan suara lantang, "Kalian semua akan menyesal. Karena pria yang kalian hina hari ini
adalah pemilik sesungguhnya dari sesuatu yang kalian gunakan setiap hari. Sesuatu yang membuat kalian semua merasa hidup lebih mudah. Bisik-bisik kembali pecah. Kali ini bukan tawa mengejek, melainkan rasa penasaran yang mendalam. Apa maksudnya? Pemilik? Pemilik apa? Jangan-jangan. Semua mata kini menatap Bima, menunggu jawaban. Bima menunduk sebentar, lalu menghela napas. Suasana ruangan menegang, seolah waktu berhenti. Dan ketika ia membuka mulutnya, seluruh ruangan bersiap menerima sebuah kenyataan yang akan mengguncang hati mereka. Ruangan itu begitu hening, seolah semua suara menguap bersama udara. Para tamu menatap Bima dengan tatapan penuh tanda tanya. Raka, yang tadi begitu angkuh, kini mulai merasa tidak nyaman. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari dukungan, tapi tidak ada seorang pun yang berani menyahut. Pak Hendra menatap Bima dengan penuh wibawa, lalu berkata, "Sudahlah, Bim. Jangan terus sembunyikan siapa dirimu. Biarkan mereka semua tahu, agar mereka sadar betapa salahnya memperlakukanmu seperti ini." Bima menghela napas dalam, lalu maju selangkah. Sorot matanya kini tegap, bukan lagi mata seorang pria yang diremehkan. Ia menatap seluruh ruangan, lalu membuka suaranya dengan tenang. "Benar, selama ini aku memang hidup sederhana. Aku memilih memakai jaket ojol, mengendarai motor tua, dan mencari rejeki seperti orang kebanyakan. Tapi bukan berarti aku tidak punya apa-apa. Aku hanya ingin merasakan hidup dari bawah, agar aku tahu rasanya jadi orang biasa." Suasana mendadak gemetar. Bisik-bisik kecil terdengar di sana-sini. Bima melanjutkan, suaranya tegas. "Aku adalah pemilik sekaligus pendiri aplikasi transportasi online yang kalian semua pakai setiap hari. Semua armada yang lalu lalang di jalanan kota ini berdiri karena usahaku. Dan setiap sen yang kalian keluarkan untuk perjalanan, sebagian masuk ke rekeningku." Apa? Seruan kaget terdengar serempak. Beberapa tamu langsung ternganga. Sebagian lagi menutup mulutnya, tak percaya. Raka melangkah maju dengan wajah merah padam. "Kau, jangan bercanda. Kalau benar begitu, kenapa kau masih berpakaian seperti ini? Kenapa menyamar jadi tukang ojol?" Bima menatap Raka lurus. "Karena aku ingin belajar arti kesabaran. Aku ingin merasakan bagaimana menjadi bagian dari mereka yang setiap hari berjuang di jalanan. Hidup tidak selalu tentang uang, Ra. Hidup juga tentang hati. Tentang bagaimana kita menghargai sesama." Kata-kata itu membuat sebagian tamu terdiam, merasa tertampar. Mereka yang tadi menertawakan Bima kini menunduk, malu dengan dirinya sendiri. Pak Hendra mengangguk mantap. "Aku saksi perjalanan Bima sejak awal. Aku yang membantunya mengembangkan aplikasi itu. Dan aku tahu betul, tanpa Bima, kalian semua mungkin tidak akan mengenal kemudahan transportasi online seperti sekarang." Suasana ruangan benar-benar berubah. Yang tadinya penuh cemoohan kini berganti dengan wajah-wajah pucat dan penuh penyesalan. Nia tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu berbisik lirih. "Allah, apa yang sudah kulakukan?" Sementara itu, Raka tampak berusaha tetap tegak, namun jelas terlihat ketakutan di matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini ia hina habis-habisan ternyata jauh lebih tinggi derajatnya dibanding dirinya. Bima hanya menatap mereka sekilas, lalu berkata, "Aku tidak pernah bermaksud mempermalukan siapapun. Tapi hari ini kalian sendiri yang membuka mata kalian. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya." Kalimat itu menghujam hati setiap orang yang hadir. Tak ada lagi yang berani tertawa. Yang tersisa hanyalah keheningan, penyesalan, dan rasa malu. Keheningan di dalam gedung terasa begitu menekan. Semua tamu yang tadinya tertawa kini menunduk, malu dengan sikap mereka. Tak ada lagi suara cemooh, tak ada lagi ejekan. Hanya wajah-wajah pucat yang menyesali kata-kata mereka sendiri. Nia yang duduk di pelaminan tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia menatap Bima dengan mata basah. "Bima, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku memilih meninggalkanmu hanya karena aku ingin hidup mewah.
Aku pikir kau tidak akan pernah bisa membahagiakan aku. Ternyata aku salah besar. Bima menoleh pelan. Sorot matanya tenang meski penuh luka. Ia tersenyum tipis. Nia, aku sudah ikhlas sejak lama. Kau tidak perlu meminta maaf. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Tangisan Nia semakin pecah. Ia menunduk dalam-dalam, sementara Raka yang berdiri di sampingnya terlihat kaku. Wajahnya merah padam, bukan lagi karena marah, tapi karena malu yang luar biasa. Seorang tamu berbisik lirih. Astagfirullah, kita semua sudah menghina orang yang jauh lebih mulia dari kita. Yang lain menimpali, kita yang hina sebenarnya, karena menilai manusia dari bajunya saja. Pak Hendra menatap seluruh ruangan dengan sorot tajam. Ingatlah baik-baik hari ini. Betapa kecilnya kita ketika menertawakan orang lain. Bima memilih hidup sederhana bukan karena ia miskin, tetapi karena ia ingin belajar. Sementara kalian, dengan pakaian indah dan pesta mewah, justru menunjukkan betapa miskinnya hati kalian. Kalimat itu menghujam bagaikan petir. Beberapa tamu meneteskan air mata, merasa malu atas sikap mereka sendiri. Raka mencoba bersuara, namun suaranya terdengar gemetar. Bima, aku tidak tahu kalau kau seperti itu. Bima menoleh, menatapnya lurus. Tidak perlu meminta maaf. Aku tidak datang ke sini untuk membalas. Aku datang hanya untuk memberikan doa tulus. Tapi biarlah hari ini menjadi pelajaran untukmu, agar jangan pernah lagi merendahkan orang lain. Raka tercekat. Tak ada kata yang bisa keluar lagi dari mulutnya. Semua kesombongan yang tadi ia pamerkan kini hancur seketika. Nia kembali menatap Bima dengan tangisan penuh penyesalan. Andai saja waktu bisa diputar kembali, katanya lirih. Namun Bima hanya tersenyum tipis. Waktu tidak pernah bisa kembali. Nia, yang bisa kita lakukan hanya melangkah ke depan. Semoga kau bahagia dengan jalan yang kau pilih. Ucapan itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Semua orang tahu, tidak ada yang bisa menghapus luka yang sudah tercipta. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan doa tulus dari seorang pria sederhana yang ternyata jauh lebih mulia daripada yang mereka sangka. Bima menunduk sebentar, lalu melangkah perlahan meninggalkan ruangan. Setiap langkahnya disertai tatapan penuh rasa bersalah dari semua yang hadir. Dan tanpa disadari, kepergiannya justru meninggalkan jejak yang paling dalam di hati mereka. Bima melangkah perlahan meninggalkan pelaminan. Suasana gedung itu bagai membeku. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sorak-sorai. Hanya isak tangis tertahan dan wajah-wajah menunduk penuh rasa malu. Setiap langkah yang diambil Bima seakan menjadi pukulan telak bagi semua orang yang sempat menghina dan merendahkannya. Namun sebelum ia benar-benar mencapai pintu keluar, suara seorang tamu dari belakang memecah keheningan. Bima, tunggu. Semua kepala serentak menoleh. Ternyata suara itu berasal dari seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Seorang pejabat tinggi daerah yang juga dihormati banyak orang. Ia berdiri dengan tergesa, lalu berjalan mendekati Bima. Bima, katanya dengan suara bergetar. Aku ingin meminta maaf. Tadi aku ikut menertawakanmu. Aku pikir kau hanya seorang pengemudi ojol biasa. Ternyata aku salah besar. Maafkan aku. Nak, kau jauh lebih terhormat daripada kami semua di sini. Bima menoleh, lalu tersenyum tipis. Pak, tidak perlu merasa bersalah. Semua orang berhak menilai dari apa yang mereka lihat. Dan memang, yang tampak dariku hanyalah jaket lusuh dan motor tua. Aku tidak marah. Aku hanya ingin mengingatkan, jangan pernah menghina orang lain, karena kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Air mata menetes dari mata pejabat itu. Ia menunduk dalam, merasa benar-benar kecil di hadapan Bima. Di pelaminan, Nia masih menunduk sambil menangis. Air matanya mengalir deras, membasahi gaun putih yang ia kenakan. Akhirnya ia berdiri, melepas genggaman tangan Raka, lalu melangkah cepat menghampiri Bima. Bima, jangan pergi dulu, serunya dengan suara bergetar.
Semua tamu terperangah melihat pengantin wanita tiba-tiba meninggalkan pelaminan. Nia berdiri di hadapan Bima. Wajahnya basah oleh air mata. Aku mohon, dengarkan aku sekali saja. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang salah. Aku tinggalkanmu demi mengejar dunia yang aku kira bisa membuatku bahagia. Aku kira seragam dan pangkat Raka bisa memberiku masa depan. Tapi ternyata, semua itu tidak sebanding dengan ketulusan yang kau punya. Bima, tolong, maafkan aku. Bima menatap Nia cukup lama. Dalam hatinya masih ada luka, masih ada sisa cinta yang terpendam. Namun ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, Nia, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kau sudah menjadi istri orang. Jalanmu bukan lagi jalanku. Nia terisak keras. Tangisnya pecah di depan semua orang. Beberapa tamu perempuan ikut menangis melihatnya. Raka melangkah turun dari pelaminan dengan wajah tegang. Ia menarik lengan Nia dengan kasar. Cukup, Nia. Kau mempermalukan aku di depan semua orang. Namun Nia menepis tangannya. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan. Kau yang mempermalukan dirimu sendiri, Raka. Kau yang menghina Bima tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Kau angkuh, kau sombong, dan kau pikir dunia hanya milikmu. Padahal kau tidak ada apa-apanya dibanding dia. Ruangan bergemuruh. Semua tamu saling pandang, terkejut dengan keberanian Nia. Raka terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin marah, tapi lidahnya keluh. Semua orang tahu, harga dirinya runtuh seketika. Bima menoleh ke arah Nia, lalu berkata lembut. Sudahlah, Nia. Jangan perbesar masalah. Aku tidak ingin menjadi alasan rumah tanggamu hancur di hari pertama pernikahan. Aku hanya ingin pergi dengan tenang. Nia terisak lagi, tapi ia tidak bisa menahan Bima. Pak Hendra maju ke depan, berdiri di samping Bima. Kalau memang kau ingin pergi, Bim, biarkan aku yang mengantarmu. Biarkan semua orang di sini tahu, siapa sebenarnya yang paling mulia di antara kita. Bima mengangguk pelan. Ia lalu menatap seluruh tamu. Hari ini aku belajar banyak. Aku tidak marah, tidak benci. Aku hanya ingin kalian semua mengambil pelajaran. Jangan pernah lagi merendahkan orang lain, siapapun dia. Karena setiap manusia punya harga diri, dan derajat manusia hanya Allah yang tahu. Kalimat itu menghujam hati semua orang. Beberapa tamu laki-laki meneteskan air mata, sementara tamu perempuan menunduk dengan wajah basah. Nia jatuh terduduk, menangis semakin keras. Raka berdiri kaku, tak sanggup berkata apa-apa. Semua kebanggaannya hancur di depan mata. Bima lalu melangkah perlahan keluar, diiringi tatapan penuh rasa bersalah dari seluruh tamu. Setiap langkahnya seperti meninggalkan luka di hati semua orang. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tidak ada yang berani bersuara. Ketika pintu gedung terbuka dan Bima melangkah keluar, cahaya sore yang hangat menyambutnya. Angin berhembus pelan, seakan menjadi saksi kepergiannya. Dan di dalam gedung itu, hanya ada keheningan panjang, penyesalan, dan doa yang tak pernah terucap sebelumnya. Hari itu, semua orang belajar. Belajar bahwa merendahkan orang lain hanyalah jalan menuju penyesalan. Belajar bahwa penampilan tidak pernah bisa menjadi tolok ukur nilai manusia. Dan belajar bahwa ketulusan akan selalu lebih mulia daripada kesombongan apapun. Dan di antara semua orang yang hadir, hanya satu sosok yang berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan jejak yang akan selalu diingat. Seorang pria sederhana dengan jaket ojo lusuhnya, yang ternyata jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Sahabat Rizka Story, dari kisah yang baru saja kita dengar, ada begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Kisah tentang seorang pria sederhana bernama Bima, yang datang ke pernikahan mantan kekasihnya, namun justru mendapat hinaan dan cacian, lalu akhirnya membuat semua orang terdiam ketika identitasnya terungkap. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang cinta yang kandas, bukan pula hanya tentang kesombongan seorang mempelai pria yang angkuh. Lebih dari itu, cerita ini adalah cermin bagi kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan pelan-pelan.
agar setiap makna yang terkandung di dalamnya bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita. 1. Jangan pernah meremehkan orang lain. Seringkali, manusia menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat di mata. Jaket lusuh, sepatu usang, motor tua, atau pekerjaan sederhana. Kita terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa orang itu tidak berharga, bahwa orang itu rendah, bahwa orang itu tidak pantas duduk bersama kita. Padahal, kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Hari ini mungkin dia tampak biasa, tapi siapa tahu besok Allah meninggikan derajatnya berkali lipat. Hari ini mungkin ia tampak tak punya apa-apa, tapi siapa tahu di balik kesederhanaannya ada rahasia besar yang membuat kita malu sendiri. Seperti Bima, yang rela hidup sederhana padahal ia adalah pemilik perusahaan besar. Semua yang menertawakannya harus menunduk malu ketika kebenaran itu terungkap. Pelajaran untuk kita. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Karena harga diri manusia tidak bisa diukur dari baju, pekerjaan, atau harta. 2. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Raka, sang mempelai pria, begitu angkuh dengan seragam dan pangkatnya. Ia merasa dunia ada di tangannya, merasa boleh merendahkan siapapun yang dianggap lebih rendah darinya. Ia lupa bahwa kesombongan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan benar saja, di hari yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupnya, justru kesombongannya membuat semua orang memandang rendah dirinya. Bukan karena ia miskin, bukan karena ia kurang tampan, tapi karena sikapnya yang meremehkan orang lain. Pelajaran untuk kita, jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena jabatan atau harta. Karena Allah bisa membalik keadaan kapan saja. Yang sombong bisa jatuh dalam sekejap, dan yang rendah hati bisa diangkat setinggi-tingginya. 3. Ketulusan selalu menang. Bima datang dengan hati tulus. Ia tahu dirinya akan ditertawakan. Ia tahu dirinya tidak akan disambut baik. Tapi ia tetap datang hanya untuk mengucapkan selamat. Tidak ada niat lain. Tidak ada kepentingan tersembunyi. Ketulusannya itulah yang akhirnya membuat semua orang terdiam. Kata-kata yang keluar dari hatinya jauh lebih kuat daripada 1000 hinaan yang ia terima. Pelajaran untuk kita. Jangan pernah takut berbuat baik, meski orang lain meremehkan. Karena ketulusan tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya, orang yang ikhlas akan selalu menang, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hatinya. 4. Penyesalan selalu datang terlambat. Nia menangis di pelaminan. Ia sadar bahwa keputusannya meninggalkan Bima demi dunia yang gemerlap hanyalah sebuah kesalahan besar. Tapi semua sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita menyesal karena terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada ketulusan hati. Jangan sampai kita mengorbankan orang yang benar-benar mencintai kita hanya demi hal-hal yang tampak indah di luar, tapi kosong di dalam. 5. Harta bukan segalanya. Harga diri lebih berharga. Bima membuktikan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan harta. Ia tidak marah meski dihina. Ia tidak membalas meski dipermalukan. Justru ketenangannya, kesabarannya, dan keteguhannya menjaga harga diri itulah yang membuat semua orang hormat padanya di akhir cerita. Pelajaran untuk kita. Jangan tukar harga diri dengan apapun. Tetaplah rendah hati. Tetaplah sabar, tapi jangan biarkan orang lain merenggut martabat kita. 6. Hidup adalah ujian kesabaran. Mengapa Bima memilih hidup sederhana padahal ia kaya raya? Karena ia ingin belajar, ingin merasakan bagaimana susahnya hidup orang biasa, ingin menguji kesabarannya sendiri. Dan hasilnya, ketika ujian itu datang dalam bentuk hinaan, ia lulus dengan gemilang. Ia tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan sabar. Dan itulah yang membuatnya jauh lebih mulia dibanding siapapun di ruangan itu. Pelajaran untuk kita. Hidup ini adalah ujian. Kadang Allah menaruh kita di bawah agar kita belajar sabar. Kadang Allah menaruh kita di atas agar kita belajar bersyukur. Jangan pernah lalai. Jangan pernah sombong. Karena semua hanyalah titipan. 7. Manusia dinilai dari akhlaknya. Pada akhirnya, bukan baju, bukan pangkat, bukan jabatan yang membuat orang dihormati. Akhlak yang baik, sikap yang mulia, hati yang tulus,
Itulah yang membuat manusia dimuliakan. Bima yang datang dengan jaket lusuh justru pergi dengan kehormatan. Sementara Raka yang datang dengan seragam kebanggaan justru berakhir dengan rasa malu. Pelajaran untuk kita. Jaga akhlak kita. Karena dunia bisa menipu, harta bisa habis, pangkat bisa hilang, tapi akhlak yang baik akan selalu dikenang orang lain. Sahabat Rizka Story, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup tidak pernah sesederhana apa yang terlihat di mata. Jangan cepat menghina, jangan cepat merendahkan, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang ada di depan kita. Mungkin hari ini ia terlihat biasa, bahkan hina di mata kita. Tapi bisa jadi, dialah yang kelak menolong kita. Bisa jadi, dialah yang derajatnya jauh lebih tinggi di sisi Allah. Maka, berhati-hatilah dengan lidah kita. Karena kata-kata bisa menjadi pisau yang melukai hati orang lain. Dan ingatlah selalu, setiap manusia punya harga diri, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang lebih mulia di antara kita.